masih dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. BUMN tentu memiliki peran yang begitu besar kontribusinya bagi kemajuan Republik Indonesia. Seperti apa Anda menilai karya BUMN selama 78 tahun Indonesia merdeka? Dinamika yang terjadi di dunia ini sekarang benar-benar berubah. Ya, kita melihat mengalami geopolitik, geoekonomi, supply chains, bagaimana harga pangan, energi naik. Jadi ya memang secara negara yang mempunyai market yang terbuka, di situ ada private sector, ada investor, ada UMKM jangan lupa, dan ada BUMN. Artinya apa? Peran BUMN di sini merupakan sebuah dorongan yang kita selama ini sudah bicarakan sepertiga ekonomi nasional. Jadi kita harus menjadi fokus and balance di situ. BUMN perannya tentu menjadi balance pasar. Ya, kita tidak mau memonopoli pasar, tapi kita balance. Ketika contoh kejadian pada saat COVID waktu itu, BUMN yang berperan aktif dalam mendatangkan vaksin. Kalau tidak waktu itu dengan proses panjang birokrasi vaksinnya 7 bulan lagi baru datang. Tetapi kita sebagai negara hadir waktu itu di bulan Januari sudah vaksin duluan. Dan itu salah satu peran BUMN. Nah artinya apa? Tentu BUMN sebagai tadi, kita sebagai agregator daripada ekonomi yang terbuka, tetapi kita juga bisa mengintervensi pasar, tetapi tentu BUMN juga menjadi pelopor dan korporasi yang bisa good corporate governance. Nah ini yang memang kompleksitas, tapi ini sudah terbukti bahwa kalau kita benchmarking dengan banyak negara di dunia juga, memang kita sebagai negara punya keunikan. Kita tidak mau menjadi negara yang sangat kapitalis seperti Amerika ketika public service-nya nggak gitu bagus, tetapi yang kaya makin kaya. Atau di negara lain yang di China lebih terkontrol. Nah kita ini open market. Nah kita coba balance antara keseimbangan yang namanya tadi market dan kepentingan pemerintah dengan baik. Nah apa yang dilakukan Amerika, apa yang dilakukan China tidak salah. Tapi kita harus punya yang namanya blueprint kita sendiri sebagai negara. Nah peran BUMN perlu ada juga, bukan berarti tadi menutup market, tetapi menjadi bersama-sama membangun market, membangun ekonomi. Oke baik, ini menarik Pak Erik karena di satu sisi artinya memang perlu strategi ya Pak untuk balancing. Di satu sisi BUMN sebagai korporasi tetap harus mencetak untung, tapi di sisi lain juga tadi menjalankan peran-peran untuk membantu berjalannya begitu stabilitas negara juga tentunya Pak Erik. Yang harus jangan ada konotasi seakan-akan BUMN berbisnis untuk rakyat. Nah ini yang bahaya gitu. Oke, baik. Ya, baik. Tetapi kita justru menjaga pertumbuhan ekonomi agar kesenjangan ini bisa terus terjaga. Ya, betul. Baik. Kemudian berbicara terkait dengan keseimbangan yang tentu terus dijaga begitu. Kemudian di satu sisi juga kita tahu Pak, tantangan ke depannya akan semakin berat seiring dengan target dari Presiden Joko Widodo untuk kita keluar dari middle income trap, kemudian juga target Indonesia emas di tahun 2045, sehingga ini peran yang sangat besar juga jatuh ke BUMN ke depannya. Kita ketahui karena BUMN sekali lagi juga merupakan salah satu backbone ya bagi berlangsungnya berjalannya negara begitu Pak. Nah kemudian seperti apa strategi dari BUMN yang dilakukan untuk keluar dari middle income trap, kemudian juga membantu Indonesia menuju Indonesia emas 2045 Pak Erik? Ya sangat berat karena kita lihat tadi kita sudah bicara perubahan dan kompleksitas daripada perubahan itu dinamikanya harus kita antisipasi. Belum lagi tentu kita selalu bicara bonus demokrasi kita, bonus demografi kita baik. Ya. Tetapi kalau kita lihat juga ke depan kalau bonus demografi ini kita tidak pastikan yang namanya lapangan pekerjaan, itu menjadi masalah. Akhirnya kita menciptakan justru pengangguran yang pintar. Dan ini yang tidak baik buat negara juga. Kita harus memastikan kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Ada perubahan, ada job creation yang harus waktunya sempit. Ya, ini 2038 kalau tidak kita lakukan percepatan, grafik akan mulai melambat ketika jumlah penduduk kita makin tua. Artinya apa? Peran BUMN ini makin kompleks. Nah, karena itu kita membuat yang namanya blueprint BUMN 2024-2034, di mana kita mulai memfokuskan di 4 hal. Satu, apa? Pelopor green economy. Dengan itu kita bisa membangun ekosistem di mana siapapun ayo sama-sama. Tapi kita pelopornya kita harus lakukan. Yang kedua juga tetap pembangunan infrastruktur yang berskala internasional ya. Kita lihat sekarang infrastruktur udah makin bagus. LRT sudah mulai jalan rame sekarang ya kan. Tapi harus disambungkan dengan apa?
yang namanya lahan parkir, MRT, ya kan, masyarakat bisa berjalan, menuju juga akses yang lebih besar lagi, apakah airport dan lain-lain. Ini menjadi sebuah pembangunan tadi berskala internasional, nggak bisa hanya, oh ini standar kita, nggak bisa. Karena yang namanya people, ya makin hari makin demanding, makin punya keinginan lebih. Nah kita harus lihat, apalagi mereka juga menjadi turis ke negara lain membandingkan, nah itu kita harus jaga itunya. Yang lainnya juga kembali tidak boleh lupa tadi kesenjangan. Harus tetap mengintervensi untuk keberpihakan kepada UMKM menengah dan kecil. Nah ini yang kita dorong juga ya. Dan yang paling penting juga kembali mengintegrasikan inovasi dan digitalisasi. Nah ini semua ada di blueprint yang kita sudah siapkan yang insya Allah akan bisa 1 bulan ini diumumkan.